Bab 386. Apa yang dikatakan Yunni kepada Dekan Taichu di permukaan? Sebenarnya, dia berdiri di samping Penatua Agung segera setelah dia berbicara, dan mundur tepat di belakang Penatua Agung untuk bersembunyi setelah dia selesai berbicara. Ketika Mu Jingyuan dan yang lainnya melihatnya, wajah mereka menjadi gelap. Sangat berbahaya, kecuali mereka yang memasuki tingkat akhir, mereka yang tinggal di luar tidak tahu di tangan siapa warisan itu berada. Mu Jingyuan memberitahu Jun Jiu secara pribadi bahwa mereka tidak tahu apa-apa, tetapi jangan biarkan orang-orang Akademi Tiansu tahu. Terutama Din Tiansu. Din Tiansu adalah orang yang utilitarian, mendominasi, dan tangguh. Begitu dia tahu bahwa warisan Raja Bayangan Darah ada, dia pasti akan bersikeras bahwa warisan itu milik muridnya Hong Ying. Jika dia tahu bahwa warisan ada pada Jun Jiu, maka Jun Jiu akan berada dalam bahaya. Jun Jiu dan King Yu tidak mengatakan apa-apa, jadi Mu Jingyuan dan yang lainnya mengira Jun Jiu mendapatkan warisan. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik hubungannya, bisakah Jun Jiu memberikan warisan kepada King Yu? Mustahil. Benar saja, ekspresi Din Tiansu berubah. King Yu mengerutkan kening, dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi melihat mata Jun Jiu, King Yu menutup mulutnya. Tidak mungkin, suara Din Tiansu bergemuruh, mengintimidasi. Dia menatap Jun Jiu dengan dingin dan menghina, dan berkata, dengan muridku Hong Ying di sini, siapa yang bisa lebih baik darinya? Di mana Hong Ying? Din Tiansu menoleh untuk mencari Hong Ying. Dia tidak bisa menemukan Hong Ying, jadi dia menatap Jun Jiu dengan kejam. Kemudian dia menatap Yunni dan bertanya, Yunni, menurutmu di mana Hong Ying berada? Yunni panik. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia tidak ingin mengatakan bahwa Hong Ying dilukai oleh Jun Jiu, tetapi Yunni tidak berani mengatakannya karena dia tidak memiliki metode mental untuk melatih tubuh. Dia takut jika dia mengatakannya, Din Tiansu akan langsung membunuh Jun Jiu dengan marah. Awalnya, dia cemburu untuk sementara waktu, dan dia mengatakan itu hanya untuk membuat masalah bagi Jun Jiu. Sekarang dia menyadarinya, Yunni hanya merasa bodoh. Jun Jiu sudah mati, bagaimana dia bisa mendapatkan metode latihan tubuh? Dan jika dia berdiri, bukankah semua orang akan melihat bahwa dia adalah seorang tahanan dari surga? Brengsek, ini semua salah Jun Jiu. Jika bukan karena dia tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Yunni cemburu dan benci di dalam hatinya. Melihat Yunni tidak menjawab, ekspresi Din Tiansu menjadi semakin suram. Dia mengambil langkah maju dengan tangan di belakang, dan Din Taichu menghentikannya ke samping. Mengapa Din Tiansu sangat marah? Hong Ying bukan murid saya di masa-masa awal. Jika Anda bertanya kepada saya tentang murid-murid Din di masa-masa awal, lebih baik tanyakan akademi Anda sendiri. Din Tiansu tersedak, dan wajahnya bahkan menjadi lebih jelek. Dia menoleh segera, dan matanya menatap dingin pada beberapa murid akademi Tiansu, membuat mereka gemetar. Ketakutan dan sesekali berbicara, tidak ada yang tahu keberadaan Hong Ying. Din Tiansu hendak marah, ketika tiba-tiba seseorang melangkah maju dan membisikkan sesuatu di telinganya, dan ekspresi Din Tiansu berubah drastis. Meskipun itu bisikan, mereka yang hadir dengan basis kultivasi maju, atau mereka yang memiliki pendengaran tajam seperti Jun Jiu, dapat mendengarnya. Dia mengatakan bahwa Hong Ying menggunakan teknik pelarian darah rahasia, dan sekarang dia terluka parah dan jatuh ke tepi garis keturunan lingkaran kemenangan. Itu baru saja ditemukan oleh tahanan langit. Din Tiansu tidak menyangka bahwa murid kesayangannya tidak hanya gagal mendapatkan warisan Raja Bayangan Darah, tetapi juga terluka parah dan sekarat. Malu dan marah, wajah Din Tiansu sangat jelek. Dia menoleh dan menatap Jun Jiu dua kali dengan ekspresi tidak pasti, dan berkata dengan nada muram dan tidak senang, Dekan pergi sebelumnya, Din Tiansu mengingatnya. Jun Jiu sedikit menyipitkan matanya, dan pada saat yang sama menatap mata khawatir Mu Jingyuan dan yang lainnya. Meringkuk di sudut mulutnya, Jun Jiu tersenyum dingin. Di permukaan, Din Tiansu adalah Din, ini karena Blood Shadow King mengikutinya. Nyatanya, Jun Jiu tahu bahwa ini hanyalah faktor kecil yang ditambahkan. Lebih penting lagi, itu adalah harta yang ingin direbut oleh narapidana, kunci waktu. Keluhan baru dan lama hanyalah satu lagi. Jun Jiu mendengar suara itu, dia mengangkat kepalanya, dan Dekan Taichu berjalan ke arahnya dengan ekspresi damai dan tenang. Dekan Taichu bertanya dengan lembut, warisan Raja Bayangan Darah ada di tanganmu.
"Iya," jawab Jun Jiu dingin. Sekelompok tetua yang mengikuti Din Taichu dan Din Zixiao tersentak dan tidak percaya. Sepanjang jalan ada Mu Jingyuan, Fu Linzan dan Fu Linsuang. Mereka semua adalah murid elit terbaik dan terkemuka dari 3 perguruan tinggi, dan status mereka bahkan lebih mulia. Tanpa diduga, mereka tidak mendapatkan warisan dari raja, tetapi Jun Jiu malah mendapatkannya. Mereka semua agak mengenal Jun Jiu. Yang paling saya tahu adalah bahwa 5 sekte dan 10 kerajaan di bawah yurisdiksi Akademi Taichu telah menjadi 2 sekte dan 10 kerajaan, dan pelakunya adalah Jun Jiu. Kedua, itu adalah bakat luar biasa dari Jun Nine dan Six Level Blue. Melihat pemandangan ini, Xiao Ying bersembunyi di lengan baju King Yu dan sangat bingung. Dia mengirim transmisi suara ke King Yu, "Mengapa Xiao Jiu mengatakan bahwa warisan ada di tangannya, bukankah kamu mendapatkannya?" Petik 2. Xiao Jiu. Dia mengerutkan kening pada judul ini. King Yu selalu merasa bahwa monster bayangan kecil itu jahat dan tidak terlihat seperti orang baik. Secara naluriah, sikapnya menjadi jauh dan acuh tak acuh. King Yu dengan sepenuh hati melindungi Jun Jiu dan berkata, "Ini adalah rahasia adik perempuanku, ini tidak ada hubungannya denganmu." Sudut mulut Xiao Ying berkedut, dan mata rubah menyipit. Rahasia. Warisan Raja Bayangan Darah masih diambil darinya, dan tidak ada rahasia di depannya. Tapi dari sudut pandangnya, situasi Jun Jiu dan King Yu di 3 perguruan tinggi agak rumit. Dekan Taichu mengangguk, dan terus tersenyum serta memuji Jun Jiu Hao. Din Zixiao memandang Jun Jiu dengan mata ramah. "Tampaknya kamu memiliki jenius lain di Akademi Taichu." "Haha ya, bagus sekali, Jun Jiu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Dekan Taichu juga puas dan menghargai. Sikap mereka sangat berbeda dengan Din Tiansu. Jun Jiu melihatnya di matanya dan memiliki definisi yang berbeda di hatinya. Melihat kedua dekan berkata demikian, semua orang hanya bisa membuka mulut untuk memuji Jun Jiu. Setelah beberapa kesopanan, saatnya untuk turun ke bisnis. Akademi Tiansu, Akademi Zixiao, dan Akademi Taichu. Kiki pertama yang mengeluarkan bendera berdiri di depan Din Zixiao. Dekan Zixiao bertanggung jawab atas pertemuan perburuan roh ini. Dia memandang semua orang sambil tersenyum dan berkata, "Selamat telah memenangkan tempat pertama. Meskipun pertemuan berburu roh kali ini sederhana, itu tidak mudah. Anda dapat melalui warisan Raja Bayangan Darah, dan kamu akan menang atau kalah. Ini adalah pengalaman yang layak dijalani." Dia benar, 3 akademi utama juga memiliki warisan, tetapi bagaimanapun juga, warisan yang tersisa terlalu sedikit. Secara khusus, hanya ada sedikit hero kuat seperti Blood Shadow King. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Anda telah diwariskan atau tidak, merupakan pengalaman yang membuat iri bagi Anda untuk masuk dan berjalan-jalan dan keluar hidup-hidup. Din Zixiao melanjutkan dengan berkata, "Hadiah yang disiapkan oleh 3 perguruan tinggi besar untuk Anda. Anda secara alami akan tahu apa yang ada saat Anda kembali. Sekarang, ada hadiah khusus untuk Anda." Perintah Lingshu. Jun Jiu menyaksikan dengan tenang saat Din Zixiao menjentikkan lengan bajunya, dan potongan-potongan token berwarna giok berterbangan di depan mereka. 1 untuk masing-masing. Melihat ini, Yun Mi mengencangkan borgolnya dengan cemburu. Matanya merah. Itu pesanan khusus, dia seharusnya memilikinya juga. Ini adalah token Lingshu. Ini hanya akan dihadiahkan ke tempat pertama di Asosiasi Roh Berburu. Mereka yang memegang token ini bisa mendapat kesempatan untuk tercerahkan oleh mata air Lingshu. Selanjutnya, lelaki tua itu akan membawamu ke Lingshu musim semi. Bab 387. Urutan Lingshu, mata air Lingshu. Mereka yang tidak dibedakan di antara 3 perguruan tinggi tidak akan pernah mengetahui tingkat informasi orang dalam ini. Namun, semua guru spiritual mengetahui pencerahan, yang sebanding dengan penempaan mencuci tendon dan memotong sumsum dalam legenda. Tanpa diduga, mereka akan mendapat kesempatan untuk tercerahkan. Beberapa murid Akademi Tiansu tidak bisa menahan kegembiraannya. Awalnya, kuota Akademi Tiansu ditentukan oleh Hong Ying dan beberapa murid Akademi Tiansu. Hanya saja tidak ada yang menyangka mereka mati di pemakaman Raja Bayangan Darah setelah memasuki lingkaran kemenangan, dan bahkan Hong Ying terluka parah. Jadi giliran mereka, tapi memikirkan temperamen Hong Ying, untuk sesaat, saya tidak tahu apakah murid-murid Tiansu ini beruntung, atau mereka akan sial ketika mereka kembali. Setelah semua orang mendapatkan perintah Lingshu, Dekan Zixiao melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan perahu roh.
Perahu roh adalah sarana transportasi yang paling umum bagi para master roh di 3 perguruan tinggi, dan semua orang berangkat segera setelah menaikinya. Setelah mereka tiba di mata air Lingsu dan menerima pencerahan, mereka akan berpisah dan kembali ke kampus masing-masing. Melihat Junjiu dan yang lainnya naik perahu roh dan pergi bersama Din Zixiao, Yunni mengepalkan tinjunya dengan cemburu. Dengan wajah tegang, tidak menunjukkan niat buruk sedikit pun, dia juga tersenyum dan memberkati Junjiu dan yang lainnya. Ketika saya kembali dengan Penatua Agung, saya tiba di tempat di mana tidak ada seorang pun di sana. Yunni segera memperlihatkan prototipenya, dan dia berkata kepada sesepuh dengan mata merah, "Kakek, aku tidak berdamai." Petik 2. Ceritakan dulu proses memasuki kuburan Raja Bayangan Darah. Penatua masih tenang, atau dia aku saya sudah kecewa dengan Yunni. Jangan berharap Yunni mendapatkan metode latihan tubuh dari Junjiu. Sepertinya dia perlu keluar sendiri. Ketika Yunni menceritakan semuanya, Penatua Agung mengerutkan kening dan tidak mempercayainya. Kamu mengatakan bahwa Junjiu memurnikan sebagian besar giok roh sendirian, dan dia benar-benar melukai Hong Ying, sehingga Hong Ying harus melarikan diri dengan darah. Kamu, Yunni tahu itu sulit dipercaya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Siapa Junjiu? Siapa Hong Ying? Bagaimana mungkin Junjiu menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri dari spiritualis besar tingkat 2 yang terluka, Algojo wanita dari tahanan langit, dan kekasih kepala Tiansu? Tapi itu semua benar. Penatua buru-buru bertanya, apakah kamu yakin itu tidak terjadi setelah Junjiu mendapatkan warisan dari Raja Bayangan Darah? Tidak, kakek. Ini semua terjadi sebelumnya, dan Junjiu tidak mendapatkan warisan pada saat itu. Ada harta rahasia, itulah sebabnya dia tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan mampu mengalahkan Hong Ying. Dan kakek, identitas saya mungkin telah terungkap di depan pendeta dan yang lainnya. Kata Yunni dalam suara rendah. Mendengar Penatua Agung mengerutkan kening, dia tidak memarahi Yunni. Dia melipat tangannya di belakang punggungnya, mengerutkan kening dengan erat. Yunni berhati-hati, karena takut Tetua Agung akan marah. Dia melanjutkan dengan berkata, kakek, saudara pendeta pasti akan memberitahu dekan ketika dia kembali. Dekan pasti akan menyelidiki kita, dan saya khawatir kita akan ketahuan kali ini. Karena masalah Junjiu, Hong Ying sering berhubungan dengan mereka. Ini belum pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kali ini Yunni takut ketahuan. Pada masa-masa awal, dekan benci membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi, dan bahkan kurang menyukai gaya kerja Tiansu. Jika diketahui bahwa mereka adalah tawanan surga, hal itu dapat memengaruhi identitas sesepuh agung. Mendengar kepanikan dan kekhawatiran dalam kata-kata Yunni, Penatua Agung mendengus dingin dan berkata, jika kamu memiliki kesadaran ini sejak lama, kamu tidak akan dengan mudah mengungkapkan identitasmu dan dicurigai. Lupakan saja. Bahkan jika dekan mengetahuinya, dia tidak akan berani menghadapinya untuk sementara waktu. Saya akan mulai. Dapatkan pada saya, itu hanya, kakek, apa, hanya saja setelah terungkap, akan sulit menangkap Junjiu lagi. Junjiu menerima warisan Raja Bayangan Darah, dan dia pasti akan menjadi murid yang dikultivasikan di masa-masa awal. Saya khawatir ketika dia kembali, dekan akan merebutnya. Wajah Tetua Agung menjadi suram. Lebih baik menjadi Ling Yuan pertama di bawah komando dekan, atau Ling Yuan keduanya. Selama kamu tidak bodoh, kamu akan tahu bagaimana memilih. Terlebih lagi, Yunni akan terungkap, dan Junjiu pasti akan waspada. Memikirkan, Junjiu pergi, dan bahkan lebih sulit baginya untuk mendapatkan teknik latihan tubuh, dan itu tidak terlihat. Penatua cemas, marah, dan tidak mau. Dia memutar matanya dan berkata, Yunni, kamu harus segera mengerahkan pasukan. Orang-orang yang tidak bisa menjadi tawanan surga, carilah orang-orang kita sendiri dan kumpulkan mereka. Mendengar ini, jantung Yunni berdetak lebih cepat. Dia sedikit bersemangat, apa yang akan dilakukan kakek? Petik 2. Jangan biarkan Junjiu kembali. Dia akan melakukannya dalam perjalanan pulang dari mata air Lingsu, dan Dekan Zixiao tidak akan mengawal mereka saat itu. Hanya tim yang dikirim oleh Akademi Taichu untuk menemui mereka. Saya akan meminta tim ini untuk datang dan menggantinya dengan orang-orang saya. Dengan mata gelap, Tetua Agung menyeringai dan menyentuh janggutnya. Dia melanjutkan, dalam perjalanan kembali.
Saya menangkap Jun Jiu dan menginterogasinya. Jika dia tidak percaya, dia akan memberitahunya cara melatih tubuh. Tunggu sampai dia tahu bagaimana melakukannya, lalu serahkan dia ke tahanan. Setelah Din Tiansu mengetahui dari Hong Ying bahwa Jun Jiu yang hampir membunuhnya dengan pengorbanan darah, Din Tiansu pasti akan langsung pergi ke Akademi Taichu dan bertanya pada Jun Jiu. Jadi dia harus menangkapnya sebelum Hong Ying membuka mulutnya. Tinggal di Jun Jiu menginterogasinya, lalu menyerahkannya. Tidak hanya dia bisa mendapatkan pikiran, tetapi juga membuat prestasi besar di tahanan. Memikirkan hal ini, Penatua tidak bisa menahan tawa. Dia sepertinya telah melihat adegan kemenangannya. Melihat pada Yun Ni lagi, Penatua Agung berkata, "Yun Ni, meskipun sayang sekali kamu tidak bisa pergi ke mata air Lingsu, tetapi Great Spirit Pill telah selesai, dan Anda akan segera dapat menembus Great Spirit Master." Petik 2. Benarkah? Apakah apoteker racun berhasil menyempurnakannya? Melihat Tetua Agung mengangguk, Yun Ni sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa menyingkirkan situasi yang memalukan ini dan berhasil menerobos menjadi guru spiritual yang hebat. Sangat senang, Yun Ni berbalik dan segera pergi untuk melakukan hal-hal besar. Jadi bagaimana jika saya bisa pergi ke mata air Lingsu dan menerima pencerahan? Biarkan Jun Jiu bersenang-senang dulu, dan ajalnya akan tiba saat dia kembali. Yun Ni tidak sabar untuk melihat ekspresi Jun Jiu saat itu. Memikirkan Yun Ni membuatnya merasa sangat senang dan bahagia. Untuk mengkhawatirkan apakah Hong Ying akan memberitahu Din Tiansu terlebih dahulu. Baik Yun Ni maupun Penatua Agung tidak mengkhawatirkan hal ini. Karena menggunakan metode rahasia pelarian darah, Hong Ying hanya memiliki setengah dari hidupnya yang tersisa. Pada saat dia bangun dari koma parah, itu akan memakan waktu setengah bulan, bukan cukup bagi mereka untuk berencana menampilkannya. Di sisi lain, di halaman Tiansu, situasinya persis seperti dugaan Yun Ni dan yang lainnya. Din Tiansu berdiri di kepala tempat tidur, menatap Hong Ying yang sedang sekarat di tempat tidur dengan mata suram dan berbahaya. Murid kesayangannya sekarang hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Siapa yang melukainya dengan serius? Hanya ketika Hong Ying bangun dia akan tahu jawabannya. Namun untuk beberapa hal, Din Tiansu tidak memiliki kesabaran untuk terus menunggu. Dia mengangkat tangannya, dan dalam kegelapan muncul tawanan maut dan berlutut di belakangnya. Din Tiansu berkata, "Kirim seseorang ke Guiksu dan panggil kembali Xing Luochen. Jika dia tidak mau, beritahu dia bahwa lelaki tua itu telah menemukan harta rahasia pada Lingsu Kuan." Dekan ini ingin tahu semua tentang setiap gerakan Jun Jiu. Mata Dekan Tiansu ganas dan berbahaya. Bab 368. Tidak peduli seberapa penasaran tulang punggungnya, masih ada jalan yang harus ditempuh. Hanya saja mereka semua mengubur keingintahuan ini di lubuk hati mereka, menunggu kesempatan untuk mengungkap rahasianya di masa depan. Berjalan di jembatan tulang tebing yang terbuat dari tulang belakang, kecuali untuk gangguan sekelompok makhluk roh tingkat 2 dan kelelawar vampir yang terbang dari waktu ke waktu. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Setelah beberapa saat, saya tiba di seberang tebing, menaiki deretan tangga batu yang besar dan lebar, dan melihat ke atas untuk melihat sebuah istana. Saat ini, mereka sudah dapat menyimpulkan bahwa mereka berada jauh di bawah tanah. Tapi itu selalu terkait di sini, melihat kubahnya, kabut asapnya terlihat seperti awan dan kabut, tapi warnanya saja begitu indah dan begitu melamun. Tapi tidak ada yang lengah hanya karena kecantikan ini. Bagaimanapun, ini adalah kuburan dari 3 legenda berikutnya, Raja Bayangan Darah. Itu tidak bisa menjadi tempat yang bagus. Jun Jiu berkata, "Naik dan lihatlah. Ayo pergi." Xiao Hu menaiki tangga batu di depan, dan bergegas ke gerbang istana dalam 2 atau 3 langkah untuk menunggu Jun Jiu dan yang lainnya. Itu melihat sekeliling, dan istana itu benar-benar berbeda dari keanggunan klasik mereka yang biasa. Istana ini adalah beberapa pilar batu giok putih bundar yang menopang balok, dan kubahnya terbuka tanpa ukiran apapun. Melihat ke atas ke istana, Anda bisa melihat istana dalam sekejap. Besar, lebar, dan kosong. Mu Jingyuan terkejut, untuk apa istana ini digunakan? Mengapa tidak ada apa-apa di sana? Raja Bayangan Darah. Berapa umurnya? Kita harus bergegas. Mungkin salah satu dari kita akan mendapatkan warisan. Lagi pula, Hong Ying tidak bisa murah, kata Fu Linshan. Saat dia mengatakan itu, dia hendak masuk ke istana, tetapi Fu Linshuang mengulurkan tangan dan menangkapnya.
Melihat Fu Linsuang dengan ragu, Fu Linzan menatapnya dengan heran pada tangan yang dipegangnya. Fu Linzan melengkungkan bibirnya, "Kenapa? Aku bukan anak kecil, dan aku kakak laki-lakimu. Kenapa kamu tidak menyeret Ji Yiming? Kenapa menyeretku? Tunggu, jangan masuk dulu. Mungkin ada mekanisme di istana ini," kata Fu Linsuang sambil menatap Jun Jiu. Jun Jiu tidak menyadarinya, karena dia mengerutkan kening dan melihat ke istana yang kosong. Organ, semua orang tercengang, mata mereka melebar dan mereka mencari di istana. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Di mana agensinya? Bagian dalam istana yang kosong ini bisa dilihat sekilas, jika ada mekanisme pasti tidak akan disembunyikan. Tapi kecuali King Yu yang bingung, tidak ada orang yang mengenal Fu Linsuang yang meragukannya. Mu Jingyuan juga menjelaskan kepada King Yu, jangan memandang Fu Linsuang sebagai orang yang dingin dan tidak banyak bicara, tetapi intuisinya sangat akurat. Dan dia melakukan banyak hal dengan andal, tidak seperti Fu Linzan yang begitu menyenangkan. Mendengar penjelasan kepadanya, Fu Linzan masih menatap Mu Jingyuan dengan tidak puas. Saat ini Jun Jiu juga berkata, "Fu Linsuang benar, ada mekanisme di sini." Petik 2, di mana itu? Tidak masalah di mana mekanismenya. Yang penting istana ini terlalu terbuka, jauh di luar spesifikasi istana. Bai Jian tidak akan membangun istana tanpa apa-apa, kecuali orang kaya dan tiran lokal, tentu saja. Tapi itu berbeda dengan menghabiskan uang untuk membangunnya untuk bersenang-senang, kata Jun Jiu. Fu Linsuang mengangguk, mengambil kata-kata Jun Jiu dan melanjutkan, tanahnya persegi, jadi sangat mudah untuk menyembunyikan mekanismenya. Dan medannya terbuka, terlihat seperti cincin. Tapi cincin seperti apa yang harus sebesar itu? Tanda seru. Tanpa sadar, jembatan tulang belakang di tebing barusan muncul dengan aneh di benak mereka. Menjembatani. Dari telapak kaki, hawa dingin mengalir ke atas kepala, dan bulu kuduk merinding menutupi seluruh tubuh. Ini terasa sangat buruk. Ji Yiming bergidik, dan berkata, lalu jika ada mekanisme, bagaimana kita bisa sampai di sana? Mencoba dan berjalan, selama mekanismenya tidak terpicu. Ayo pergi. Jun Jiu memimpin dan mendekati istana. Xiao Hu juga tahu bahwa dia tidak bisa berjalan-jalan di sini, jadi dia mengikuti Jun Jiu. Saat Jun Jiu mengambil langkah, itu membutuhkan langkah. Memasuki istana, Jun Jiu berhenti. Dengan beberapa jarum perak di antara jari-jarinya, dia mengangkat tangannya dan jarum perak itu terbang keluar dan tersangkut di tempat-tempat di mana jebakan mungkin muncul di segala arah. Jarum perak dimasukkan dengan kuat tanpa kelainan apapun. Menundukkan kepalanya lagi, Jun Jiu menjentikkan jarinya dengan penuh semangat dan mewawancarai tepat di depannya. Setelah mencobanya dan tidak ada masalah, Jun Jiu maju selangkah. Di sebelahnya, Fu Linsuang juga datang dan berdiri berdampingan dengan Jun Jiu. Dia tampaknya mahir dalam ilmu organ, tidak jauh lebih buruk darinya. Jun Jiu mengaitkan bibirnya, mengira Fu Linsuang tidak buruk. Sedikit yang dia tahu bahwa setiap gerakannya jatuh ke mata semua orang di belakangnya, dan hati kacanya pecah di semua tempat. Fu Linzan berkata dengan nada rendah, Linsuang mempelajari trik dari master trik pada usia 3 tahun. Selain itu, dia sangat berbakat, jadi dia telah membuat beberapa prestasi. Tapi apa yang terjadi pada Jun Jiu? Seni. Mu nada bicara Jing Yuan berubah-ubah. Ji Yiming menyatukan hatinya, matanya berbinar. Nona suster benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga pintar, memiliki keterampilan medis, keterampilan mengendalikan ular, dan sekarang juga keterampilan mekanik. Dia sangat memujanya. Mereka bertiga memandang King Yu serempak, dan bertanya dengan mata mereka, apakah semua orang dari Tian Wuzong begitu hebat? Melihat King Yu merasa tertekan, itu karena suster junior terlalu kuat. Yang lainnya tidak ada bandingannya, monster seperti dia sulit didapat dalam 1000 tahun. Xiao Hu melihat semua reaksi mereka, dan dia membusungkan dadanya karena malu. Jangan lupa ikuti Jun Jiu dari dekat, jangan menahan diri, agar tidak salah menginjak mekanisme. Ketuk lantai dan putar kepala Anda ke arah yang berbeda saat suaranya salah. Memeriksa sedikit demi sedikit, Jun Jiu dan yang lainnya tidak lambat, dan mereka dengan cepat mencapai tengah aula. Semuanya berjalan mulus di sini. Tapi saat ini, Jun Jiu memperhatikan tatapan yang menatapnya. Awalnya dia mengira itu adalah Mu Jingyuan dan yang lainnya, jadi dia tidak peduli. Tapi saat dia berjalan ke tengah, matanya menjadi semakin berbuah,
dan ketika Junjiu berbalik dan melihat bahwa itu bukan mereka, dia menjadi waspada. Siapa ini? Ada apa? Fu Linsuang melihat Junjiu tidak bergerak, dan menatapnya dengan dingin dan tenang dengan mata tertunduk. Mata Junjiu redup, dan dia berkata, "Seseorang menatapku." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Apakah seseorang di sini menatap Junjiu? Siapa ini? Sekilas mereka melihat istana dengan jelas, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Tapi lambat laun semua orang merasakan tatapan gelap yang tersembunyi ini yang tidak bisa diabaikan. Suara halus datang, perubahan yang kuat. Suara itu berkata, "Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu ingin mewarisi Raja Bayangan Darah, kamu harus lulus penilaian. Lalu biarkan aku menyentuh mekanismenya." Petik 2. Semua orang, what? Sebelum dia sempat membuat ekspresi, dia mendengar ledakan keras, dan tanah berguncang keras 3 kali. Tanah di 4 penjuru istana tiba-tiba tenggelam, dan saat berikutnya 4 sosok hitam melompat keluar dan mendarat dengan keras di tanah. Kilau perunggu, sekeras baja. Ia memiliki cakar yang tajam, tubuh yang kuat, serta ekor yang tebal dan panjang di belakangnya. Ini sangat mirip dengan Tyrannosaurus Rex di saluran sains kehidupan sebelumnya Junjiu. Tapi ini tidak hidup, tapi Tyrannosaurus mekanik yang terbuat dari perunggu, tak terkalahkan, ganas dan sesat. Mengaum, 4 Tyrannosaurus perunggu meraung ke langit, bergegas menuju Junjiu dan yang lainnya dari 4 penjuru. Bab 369. Itu adalah ujian pertama sebelumnya, dan ini adalah awalnya. Jika kamu ingin mewarisi Raja Bayangan Darah, kamu harus lulus ujian ini terlebih dahulu, dan kemudian kamu berhak untuk bersaing. Semoga kamu beruntung. Sangat licik dan membosankan. Junjiu dan yang lainnya menyaksikan 4 Tyrannosaurus perunggu bergegas ke arah mereka, dan ada 10.000 kata MMP di hati mereka, dan mereka tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Tidak ada waktu untuk terkejut dan bertanya-tanya mengapa ada orang di pemakaman Raja Bayangan Darah. 4 Tyrannosaurus perunggu masuk. Mereka hanya bisa melawan dengan segenap kekuatan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Tyrannosaurus perunggu adalah benda mati, tubuhnya keras dan tidak bisa dihancurkan, dan serangannya sengit untuk mengendalikan kekerasan dengan kekerasan, mengabaikan serangan spiritual mereka. Memukulnya hanya akan membuat mereka memiringkan kepala dan menggelengkannya. Setelah lebih dari selusin gerakan dalam sekejap mata, Mu Jingyuan mengerutkan kening dan berkata dengan wajah jelek, "Tyrannosaurus perunggu ini terlalu keras, kita tidak bisa menembus pertahanannya." Dalam hal kekuatan, Tyrannosaurus perunggu berada di setidaknya seorang guru spiritual tingkat 8. Mengatakan, King Yu menatap Junjiu dengan kaget. Junjiu hanyalah seorang guru spiritual tingkat 4, bagaimana dia bisa menghadapinya? Memalingkan kepalanya, King Yu melihat Junjiu mengelak dengan sangat cepat, menyeret Tyrannosaurus dengan mekanisme seperti menerbangkan layang-layang, dan tidak menghadapinya secara langsung. Baru saat itulah King Yu menghela nafas lega, "Ayolah, atasi ini di depanku dan pergi bantu adik perempuanku." Namun, King Yu tidak melepaskan nafasnya, jadi dia menariknya dengan erat. Panah lengan menyerang dari belakang dan mengenai rompi Junjiu. Ketika dia melihatnya, si ujian telah mencapai punggung Junjiu kurang dari 3 meter jauhnya. Itu terlalu cepat baginya untuk membuatnya tepat waktu. King Yu berteriak, "Saudari, hati-hati." Klik, si ujian merindukan Junjiu, dan bayangan putih melintas. Xiao Hu mendarat dengan panah lengan di mulutnya, membuka mulutnya dan meludahkannya. Melihat warna pada panah lengan, dan air liur yang dimuntahkan berwarna biru. Xiao Hu melengkungkan bibirnya dan menyeka mulutnya, itu beracun. Untungnya, itu adalah harimau putih, kebal terhadap racun sampah semacam ini. Kalau tidak, bukankah Meow-Meow akan pergi ke surga? Mendongak, Xiao Hu memamerkan giginya dan menatap membunuh pada orang yang menembakkan panah lengan baju, itu adalah Hong Ying. Melihat Hong Ying saat ini, dia dalam keadaan tertekan seolah-olah dia telah kembali dari pengungsi. Lubang-lubang gosong pada gaun kasar merah di tubuhnya bahkan tidak bisa menutupi tubuhnya. Namun, kulitnya menghitam karena asap hitam, dan ada juga bekas hitam di wajahnya. Sehelai rambut bahkan lebih parah lagi, hangus dan keriting. Hong Ying merasa seolah baru saja melarikan diri dari kobaran api. Dia membakar ular itu, itulah sebabnya dia tiba di sini begitu cepat. Matanya berbisa, dan dia menatap Junjiu dengan ganas. Hong Ying sangat membencinya, dia tidak pernah semalu ini. 3 kali dalam hidupku, 2 di antaranya diberikan oleh Junjiu.
Jun Jiu menoleh dan menatap Hong Ying dengan mata dingin dan tanpa emosi. Dia buru-buru menatap Xiao Wu yang masih meludahkan air liur berwarna, matanya redup. Melompat berjinjit, Jun Jiu memutar pinggangnya dan mengangkat kakinya untuk menendang wajah bronze Tyrannosaurus. Kaki bertabrakan dengan perunggu, dan kekuatan ledakan hanya menyebabkan Tyrannosaurus perunggu sedikit menekuk, tetapi Jun Jiu merasakan kesemutan dan mati rasa berpindah dari kaki ke paha, terlalu keras. Mengaum, menarik perunggu Tyrannosaurus untuk mengaum, Jun Jiu berbalik dan terbang menuju Hong Ying dengan kilat, senyum haus darah muncul di bibirnya dengan dingin. Tyrannosaurus perunggu mengikuti dari dekat di depan Jun Jiu dan membuka mulutnya mencoba menggigit, tetapi tidak pernah menyentuh Jun Jiu, semakin dekat dan semakin dekat ke Hong Ying. Melihat perunggu yang dibawa Tyrannosaurus di belakang Jun Jiu, ekspresi Hong Ying langsung berubah. Dia bukan orang bodoh dan memiliki mata juga. Melihat Mu Jingyuan dan Fu Linzan sama-sama malu dengan Tyrannosaurus perunggu, dia merasa malu. Mengutuk Jun Jiu secara diam-diam, Hong Ying memelototi Jun Jiu dengan kejam dan berbalik untuk melarikan diri. Jun Jiu mencibir, "Kenapa kamu lari? Tetap di sini untukku." Jarum perak terbang keluar dari ujung jari. Hong Ying dengan cepat membuka penghalang dan memantul dari jarum perak. Hong Ying tertawa keras, "Jun Jiu, kamu ingin menyakitiku hanya karena guru spiritual kecilmu. Kamu hanya bermimpi, benarkah?" Jun Jiu mendengus dingin, alis dan matanya sombong dan dingin. Jarum perak lain terbang keluar dari ujung jarinya, dan satu demi satu mengenai tempat jarum perak pertama terbang melewatinya. Penghalangnya keras, tetapi juga memiliki kelemahan dan celah. Memanggil, sebuah jarum perak terbang masuk. Hong Ying sama sekali tidak peduli dengan jarum perak Jun Jiu, bagaimana bisa jarum perak menembus penghalangnya. Oleh karena itu, ketika jarum perak menembus, Hong Ying tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tidak dapat segera bergerak setelah jarumnya tertancap. Gesek, Jun Jiu melewati Hong Ying, dia mengulurkan tangan dan meraih kerah Hong Ying, dan melemparkan Hong Ying ke Tyrannosaurus perunggu dengan jentikan tangannya. Kekuatan di tangannya tidak ringan, dan pakaian rapuh Hong Ying robek. Segera setelah itu, cakar Tyrannosaurus perunggu terbang menemuinya. Engah, darah memercik tinggi, Hong Ying menjerit dan jatuh ke tanah. Cakar perunggu T-Rex bukanlah lelucon. Ada 3 bekas goresan di punggung Hong Ying yang tergores dengan satu cakar, dan daging serta darah beterbangan. Dengan ledakan di tanah, Hong Ying bergegas menjauh dari jarum perak, mengeluarkan garis darah segera setelah bisa bergerak, menghindari bronze Tyrannosaurus dan menginjaknya dengan berbahaya. Hong Ying, Jun Jiu, aku akan membunuhmu. Huff, biarkan kudanya datang ke sini. Jun Jiu menatap Hong Ying dengan dingin. Dengan Tyrannosaurus perunggu menahan Hong Ying, dia begitu sibuk sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk menyerang mereka lagi. Jun Jiu berbalik dan bergegas menuju King Yu. Mempercepat, melihat bronze Tyrannosaurus membuka mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk menggigit, Jun Jiu jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke belakang, dan bergegas melewati mulut ganas bronze Tyrannosaurus. Membalik pergelangan tangannya, Jun Jiu memegang bayangan dan menusuk, memutar dan menarik sendi kaki dan kaki bronze Tyrannosaurus. Klik, boom, the bronze Tyrannosaurus jatuh ke tanah dengan goyah. King Yu melihatnya, dan segera berteriak kepada Fu Linzan dan yang lainnya, menyerang sendi bronze Tyrannosaurus memiliki efek. Mu Jingyuan, Fu Linzan dan Fu Lin Suang mengikuti. Tapi serangan mereka hanya membuat bronze Tyrannosaurus goyah, tidak terlihat seperti. Menoleh ke arah Jun Jiu, belati di tangannya langsung melepaskan salah satu kaki bronze Tyrannosaurus. Mereka tersentak ketika mereka menonton, kaget dan penasaran. Senjata magis macam apa belati di tangan Jun Jiu, sangat kuat. Jun Jiu berkata pada saat ini, bawa Tyrannosaurus perunggu ke sini. Kamu pegang Tyrannosaurus, dan aku akan membongkar persendiannya. Jun Jiu juga melihat perbedaan antara Yu Ying dan senjata mereka, dan barang-barang yang dikirim Mo Yue secara alami tidak tertandingi dan nomor 1 dari. Ini keputusan yang cepat, dan menunda itu tidak baik untuk siapapun. Mendongak dan melihat Fu Linzan dan yang lainnya memimpin 2 Tyrannosaurus perunggu, Jun Jiu memeluk Yu Ying dengan erat dan menarik napas dalam-dalam. Tyrannosaurus perunggu datang, Fu Linzan dan Fu Lin Suang bergandengan tangan untuk menyeret Tyrannosaurus perunggu, sementara Mu Jingyuan di sisi lain menariknya ke samping terlebih dahulu. Saat ini, Jun Jiu bergegas mendekat.
dia secepat embusan angin, dan ujung roknya yang berkibar-berkibar. Satu pukulan, pukulan pasti. Dua pukulan, bahkan pukulan. Setelah melepas sendi kaki bronze Tyrannosaurus, Junjiu melanjutkan ke bronze Tyrannosaurus berikutnya tanpa henti. Itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasinya, tetapi hanya bayangan di tangannya yang dapat memotong bejana perunggu yang keras dan tidak bisa dihancurkan ini. Dalam kegelapan, seorang pria berbaju merah menatap Junjiu dengan heran. Dia melebarkan matanya. Hei, itu Yuying. Yuying ada di tangannya, di mana pedang kembar Bai Yue. Apa asal-usul gadis bernama Junjiu ini? Pria berbaju merah menyipitkan matanya, sangat ingin tahu. Bab 370. 3 Tyrannosaurus perunggu sudah selesai, dan tinggal satu lagi. Terengah-engah, Junjiu membungkuk sedikit, meletakkan tangannya di lutut. Jangan lihat penampilannya yang mulus dan santai, itu sebenarnya cukup melelahkan. Junjiu melihat ke sudut aula utama, dan Hong Ying sendirian dalam keadaan malu dikejar dan dibunuh oleh bronze Tyrannosaurus. Dia tidak punya waktu untuk menyusahkan mereka sama sekali, dan hampir digigit Tyrannosaurus perunggu beberapa kali. Hong Ying tidak bisa menyelesaikannya sendiri, dan terjebak di sana. Dengan tatapan dingin dan membunuh di matanya, Junjiu berkata, "Aku tidak tahu berapa banyak Tyrannosaurus perunggu yang tersisa. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Biarkan saja, kaki dilepas, mereka tidak bisa berdiri. Tapi tetap berjuang, berbaring di tanah dan menggeliat seperti cacing, berusaha membuka mulutnya untuk menggigit mereka." Dan Junjiu memiliki firasat bahwa masalahnya belum terselesaikan. Jantungnya berdegup kencang, memperingatkannya untuk segera pergi. Junjiu, King Yu, Mu Jingyuan dan yang lainnya saling memandang. Segera memutuskan untuk pergi dulu. Melihat keputusan mereka, pria berbaju merah itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum cemberut. "Itu tidak diperbolehkan. Kamu tidak bisa pergi tanpa menyelesaikan levelnya." Dia mengulurkan tangannya, dan ada kekuatan merah beterbangan di antara jari-jarinya. Dengan ujung jari, 3 Tyrannosaurus perunggu yang kakinya telah dibongkar di aula segera runtuh menjadi berbagai benda perunggu. Kemudian kakak merangkak bersama menjadi satu kelompok, mulai dari kaki, Tyrannosaurus perunggu super besar dan menakutkan secara bertahap terbentuk. Melihat ini, wajah semua orang berubah drastis. Pergi. Mereka menggunakan kecepatan tercepat, tetapi siapa yang tahu ada penghalang di tepi aula, menjebak mereka di dalam. Pria berbaju merah berbicara, tapi itu adalah suara yang sangat halus. Dia berkata, "Jika kamu tidak lulus level, kamu akan gagal, dan yang kalah akan mati." Junjiu diam-diam mengutuk, dan bayangan itu berubah menjadi bulan putih dengan jentikan jari. Lihat ke atas dan lihat ke leher pada sudut 60 derajat untuk melihat Tyrannosaurus perunggu super besar dan menakjubkan ini, atau Anda harus menyebutnya naga raksasa perunggu. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa istana itu begitu tinggi, terbuka, dan kosong tanpa ada yang lain di dalamnya. Ternyata aula ini adalah arena yang dibuat untuk naga perunggu raksasa ini. Ini adalah medan perangnya, Junjiu dan yang lainnya semuanya adalah mangsa. Mengambil napas dalam-dalam, Junjiu berkata, "Ayo pergi bersama. Saudari junior, kamu akan membantu kami di belakang. Untuk menghadapi naga perunggu raksasa ini, kita hanya perlu beberapa dari kita untuk memimpin." Mu Jingyuan berteriak pada Junjiu, dan dia mengelak ke arah naga perunggu. Kekuatan naga raksasa perunggu ini hampir 2 kali lipat dari 3 Tyrannosaurus perunggu. Itu sangat menakutkan. Bagaimana Junjiu, seorang spiritualis tingkat ketiga, bisa menghadapinya? Terlebih lagi, bagaimana mungkin sekelompok pria besar membiarkan gadis kecil itu mengambil risiko? Jadi Mu Jingyuan, Fu Linzan dan Fu Linsuang semuanya meninggalkannya. Sebelum Junjiu bisa mengambil langkah, King Yu berdiri di depannya dan menatapnya dengan serius. "Saudari junior sudah cukup untuk membantu kami. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri." Xiao Hu juga melompat dan memeluk betis Junjiu. "Meong, Tuan jangan pergi. Naga perunggu itu terlalu kuat, jauh dari apa yang Junjiu bisa menangani." Junjiu tidak sebesar jari kaki naga perunggu, jadi tidak mungkin meniru sendi kaki naga perunggu. Junjiu tidak membantah, dia mengangguk. "Oke, ingat, saudari muda, kamu berjanji padaku." King Yu menatap Junjiu dalam-dalam beberapa kali sebelum berbalik dan bergegas membantu Mu Jingyuan dan yang lainnya. 4 orang bergabung,
3 guru spiritual yang hebat, dan 1 guru spiritual tingkat 8. Jun Jiu mendongak, hanya untuk melihat betapa kecil dan rendah hati mereka di depan naga perunggu. Hampir mustahil untuk membunuh naga perunggu itu, jadi mereka berempat mengelak karena malu, mencoba menahan naga perunggu itu. Waktu luang untuk membuat, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang ketika dia punya waktu, tetapi dia tidak bisa menembus pertahanan naga perunggu. Xiao Wu mendecakkan lidahnya saat melihatnya, kulit ini terlalu keras. Jun Jiu mengangguk dan tidak menjawab Xiao Wu. Meskipun dia tidak melakukannya sendiri, dia juga tidak akan menunggu sampai itu berakhir. Jun Jiu mengunci naga perunggu itu dengan dingin, mencari dan menganalisisnya sedikit demi sedikit dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencoba menemukan kekurangan naga perunggu itu. Tapi naga perunggu bukanlah perunggu Tyrannosaurus. Yang terakhir dapat dengan jelas melihat hubungan dari setiap sendi tubuh, yang terlihat seperti binatang mekanik. Dan naga perunggu ini ditutupi sisik dan berkilau dengan kilau perunggu. Tidak bisa melihat jejak komposisi organ. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Binatang mekanisme. Mengambil napas dalam-dalam, Jun Jiude mengerutkan kening. Selama itu adalah monster mekanisme, itu pasti memiliki kelemahan. Meo, mata, Tuan, lihat mata naga perunggu. Xiao Wu dan Jun Jiu berbagi hati mereka, dan dia tahu apa yang dikhawatirkan Jun Jiu sekarang. Cakar kucing menunjuk ke mata naga perunggu, dan Xiao Wu curiga itu cacat. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan menatap mata naga perunggu itu, yang gelap dan kusam. Sepintas, tidak ada yang salah dengan itu, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, sebuah cahaya tiba-tiba melintas di benak Jun Jiu. Berkedip-kedip, hampir bisa menangkap petunjuk. Menutup matanya, Jun Jiu membebaskan dirinya untuk mengikuti sinar cahaya itu. Akhirnya menyusul, Jun Jiu membuka matanya dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan batu kecil berbentuk berlian yang didapatnya dari membuka pintu batu. Mata Jun Jiu tajam, dan dia berkata, Xiao Wu, lihat mata naga perunggu, bukankah terlihat seperti ini? Meong, itu batu yang sama, itu benar. Jun Jiu membenarkan, mata naga perunggu adalah versi yang diperbesar dari batu-batu kecil berbentuk intan. Mungkin ini sebuah terobosan. Pada saat yang sama, naga perunggu yang bertarung dengan Mu Jingyuan dan yang lainnya tiba-tiba menoleh dan menatap lurus ke arah Jun Jiu. Tepatnya, dia melihat batu kecil di tangan Jun Jiu. Mengaum, menatap langit dengan raungan panjang, mengguncangkan langit dan bumi. Naga perunggu itu bergegas menuju Jun Jiu. Melihat ini, King Yu ketakutan. Adik kecil, sembunyikan. King Yu hati-hati. Ledakan. Naga perunggu melewati King Yu dan mengirimnya dan Fu Linzan terbang dengan ekornya. King Yu jatuh ke tanah, memuntahkan darah di sekujur tubuhnya karena kesakitan yang parah. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya, dan menatap Jun Jiu dengan cemas. Jun Jiu berdiri tak bergerak, menyaksikan naga perunggu itu bergegas ke arahnya. Apakah dia kaget, atau apakah dia punya rencana? Mungkinkah dia ingin melawan naga perunggu secara langsung? Transmisi suara Jun Jiu, Mu Jingyuan dan Fu Linsuang berkata, mata naga perunggu adalah kuncinya. Mencungkil matanya, Fu Linsuang berkata tanpa ragu, oke. Junior Sister Jun, serahkan masalah ini padaku dan Fu Linsuang. Cepat sembunyi, Mu Jingyuan juga berteriak dengan cemas melalui transmisi suara. Namun, Jun Jiu tidak hanya tidak mengelak, tetapi juga berjinjit. Dia seringan burung layang-layang, seolah-olah dia tidak memiliki berat badan. Dia dengan mudah melompat ke cakar tajam naga perunggu. Mengaum, naga perunggu itu menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit. Aliran udara dari mulutnya membuat rambut hitam Jun Jiu menari liar, dan pakaiannya garang. Berdiri diam, Jun Jiu menangkap momen ketika naga perunggu hendak menggigit, dan melompat ke atas naga perunggu. Tanpa diduga, Jun Jiu akan melompat ke atas kepalanya, dan naga perunggu itu meraung dengan marah. Itu tidak bisa menangkap Jun Jiu, dan tidak bisa menggelengkan kepalanya. Dengan marah, dia hanya menundukkan kepalanya dan menabrak pilar yang tinggi dan tebal. Melihat kepala naga perunggu dan pilar akan bertabrakan, hati semua orang menegang. Jun Jiu tidak sekeras kepala naga perunggu. Cepat lompat, ayo cepat. Bersambung.